Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bidakwatihi wa istanna bisunnatihi fi yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan yang penuh dengan keberkahan. Tamu yang pasti datang setiap tahunnya, tapi orang yang dikunjungi belum tentu bisa berjumpa dengan tamu yang akan datang. Semua orang gembira hatinya menyambut datangnya bulan suci Ramadan ketika iman ada di hatinya. Yang lalu sudah kita sampaikan apa sebenarnya tujuan puasa di bulan Ramadan itu. Ternyata tujuannya adalah takwa, karena tiket masuk ke surga adalah takwa. Lalu apa ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu? Yang lalu kita sampaikan 3 hal. Yang pertama, mampu bersedekah di kala lapang dan sempit. Yang kedua, mampu menahan amarah. Yang ketiga, mampu memaafkan kesalahan manusia. Lalu apalagi ciri-ciri orang bertakwa? Akan kita lanjutkan pada kajian ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dalam Quran berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu cerita orang bertakwa. Ayat 6 sampai 7-nya cerita orang kafir. Kemudian 13 ayat sesudahnya cerita orang-orang munafik. Kemudian nanti dari ayat 40 sampai ayat 100 lebih itu cerita tentang Bani Israel. Kita tahu bahwa di awal-awal Al-Baqarah itu cerita orang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata Allah, inilah Al-Quran, Al-Kitab. Tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Rupanya orang yang bertakwa itu salah satu cirinya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup dan kehidupannya. Dia tidak akan tawar-menawar kalau udah Allah yang perintahkan dalam Quran itu. Ketika dia lihat ada pembagian harta warisan, rupanya di Quran ada yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu aqdil unthayain fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan. Dia lihat di situ. Oh, rupanya begini cara membagi warisan. Al-Quran memberi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, karena hanya orang bertakwa mampu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan. Coba kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah mampu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita? Atau jangan-jangan Al-Quran itu kita pilih mana yang cocok untuk kita. Itu yang kita akui dan kita ucapkan. Tapi kalau nggak cocok untuk kita, maka kemudian Al-Quran itu kita tinggalkan. Contohnya nih, banyak orang yang melihat dalam Al-Quran aqimus sholata wa atuz zakah. Di situ diperintahkan dirikan sholat, tunaikan zakat. Banyak orang mendirikan sholatnya mau, menunaikan zakatnya tidak. Berarti dia bukan orang bertakwa. Di dalam Al-Quran nanti ada perintah bagaimana keutamaan sedekah, tapi ternyata banyak juga orang yang meninggalkan itu. Di dalam Al-Quran ada cerita perkawinan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi cerita tentang pernikahan diamalkan. Oh, ternyata ini ayat pernikahan, betul ini dia jadikan petunjuk Al-Quran itu. Tapi kalau cerita tentang aurat, mulai dia mundur secara perlahan-lahan. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah engkau membuka auratmu, memperlihatkan auratmu, kecuali kepada orang yang Allah perbolehkan untuk melihatnya. Bagaimana hari ini kadang-kadang anak kita tak bisa menutup auratnya, sehingga kita berada pada barisan terdepan menolak bahwa menutup aurat itu adalah wajib. Bagaimana ketika hari ini mungkin kita sebagai da'i, sementara istri kita tidak bisa menutup auratnya, sehingga berdalih kita bahwa sesungguhnya aurat itu tidaklah seperti itu yang di dalam Quran itu. Banyak tawar-menawar tentang Quran ini. Ingat, hanya orang yang bertakwa mampu menjadikan Al-Quran secara total sebagai petunjuk dalam kehidupannya.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ternyata orang yang bertakwa itu beriman kepada yang gaib. Apa itu yang gaib? Yang maha gaib itu Allah. Dia yakin betul bahwa dia tak mampu melihat Allah, tapi dia yakin betul bahwa Allah melihat dia setiap harinya. Di kantor Allah mengawasinya, di rumah Allah mengawasinya, berdagang Allah mengawasinya. Karena Allah selalu mengawasinya, maka dia akan berusaha melakukan hal terbaik. Karena nanti di akhirat mau masuk surga, siapa yang menyidangnya? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang beriman itu, orang bertakwa itu begitu. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa mampu mendirikan sholat. Di sini tidak dikatakan mampu mengerjakan sholat. Semua orang bisa mengerjakan sholat, tapi dia mampu mendirikan sholat, karena sholat itu adalah tiang agama baginya. Orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya, orang-orang yang senantiasa memperbaiki sholatnya, orang-orang yang senantiasa menikmati sholatnya, maka dia adalah orang yang bertakwa. Banyak pun uang kita, banyak pun sedekah kita, puasa pun kita setiap hari, kalau kita bukan orang yang mendirikan sholat, level takwa tidak akan kita dapatkan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Dia paham betul bagaimana ketika Nabi dalam keadaan sedih, ditinggal oleh paman kandungnya, ditinggal oleh istri tercinta, dikhianati oleh umatnya, dilempar pakai batu sampai berdarah pelipis matanya. Saat itu tak ada tempat dia mengadu, tapi apa yang Allah hadiahkan kepadanya dalam perjalanan dahsyat itu adalah sholat. Ternyata sholat itu solusi. Tapi orang bertakwa yang mampu menjadikan sholat sebagai solusi dalam kehidupannya. Ketika dia sedih, sholat akan mengobati kesedihannya. Ketika dia hampir putus asa, sholat akan membuat dia tidak putus asa. Ketika dia merasa lebih dari orang lain, maka sholat akan mendidiknya menjadi orang yang tahu bahwa semua ini hanyalah titipan. Ketika dia pada saat itu merasa kaya, orang lain miskin, maka sholat mengingatkannya. Lihatlah bagaimana ketika sholat kau harus rukuk, bagaimana ketika sholat kau harus sujud. Lihatlah posisi antara kakimu dengan kepalamu sama rata pada saat sujud. Tidakkah kau tahu bahwa kepala ini adalah tempat yang mulia? Kalau ada orang yang memijak kaki kita, kita tidak akan marah, saudara. Paling dia bilang maaf ya Pak, kita maafkan. Tapi bagaimana kalau orang memijak kepala kita, harga diri ini, maka kita akan marah kepadanya. Kenapa? Karena kepala ini adalah simbol kemuliaan. Bagaimana ini muka selalu kita hias untuk tampil begitu indah dipandang orang. Bagaimana ketika kita lihat kepala kita ini, selalu kita pangkas biar rapi, supaya apa? Supaya indah pula orang memandangnya. Perhatian kita terpusat pada kepala dan di sini, tapi tidak pada kaki yang sehari-harinya pakai sepatu atau pakai sendal. Tapi lihat ketika sujud, posisi kepala yang mulia ini, hafalan ada di dalamnya, pemikiran ada di dalamnya, kehormatan ada di dalamnya. Tapi ketika sujud, sama posisinya dengan kaki yang biasa mijak tai ayam. Apa isyaratnya? Bahwa tidak ada bedanya antara kepala terhormat dengan kaki biasa saja di hadapan Allah. Ketika kita menghadap Allah semuanya sama. Orang miskin dan orang kaya tak ada bedanya. Ketika menghadap Allah semuanya sama. Yang dinilai adalah takwanya di hadapan Allah. Maka orang bertakwa mampu menjadikan sholat itu sebagai solusi dalam kehidupannya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa itu tidak tamak dengan hartanya. Tidak serta-merta dia katakan harta yang kucari ini milikku, maka aku yang menghabisinya. Tidak. Tapi orang bertakwa paham bahwa harta yang kudapatkan ini sebagian ada hak orang lain. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka sebagiannya diinfakkan, sebagiannya dikeluarkan zakatnya, barulah harta itu menjadi titipan Allah yang bersih untuknya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun.
Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengimani apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Orang yang bertakwa itu akan mengimani apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Dia tahu dan dia yakin ada kitab sebelum turunnya Al-Quran, yang dibawa Nabi Musa, yang dibawa Nabi Isa, yang dibawa Nabi Daud. Dia beriman itu. Orang yang bertakwa itu, dia yakin terhadap datangnya hari akhirat. Ketika selesai kehidupan dunia, maka akhirat sudah menanti kita. Dia yakin bahwa ada kehidupan sesudah alam dunia ini. Kita mati sebenarnya bukan mati sesungguhnya, tapi kita ketika mati berpindah dari satu alam ke alam lain. Kalau sekarang alam dunia, nanti alam barzakh, pintunya alam akhirat, dan dia yakin seperti itu. Kemudian orang yang bertakwa itu, ketika mereka sudah mampu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, mampu menjadikan sholat sebagai solusi dalam kehidupannya, mampu menyedekahkan hartanya di jalan Allah, mampu mengimani ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah, mampu meyakini bahwa akhirat adalah tempat tujuannya, maka saat itu kata Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, mereka itulah ala, di atas hudan, petunjuk. Mereka itu berada di atas petunjuk, duduk dia di atas petunjuk duduknya, tidur dia di atas petunjuk tidurnya, kerja dia di atas petunjuk pekerjaannya. Wa ulaika humul muflihun, orang yang selalu di atas petunjuk Allah, maka dialah orang yang paling beruntung dalam hidupnya. Muflihun, muflih itu falah. Seperti orang yang menanam jagung, kemudian tumbuh jagungnya, besar buahnya, ketika dipanen mahal harganya, betul-betul beruntung dia. Kenapa? Nanamnya beruntung, buahnya beruntung, harganya beruntung. Itulah orang yang bertakwa. Dia nanti akan mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah. Bahkan hasil yang dia peroleh di dunia, Allah lipat gandakan melebihi apa yang diharapkannya dan dibalas di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita mampu menjadikan Ramadan mendidik kita menjadi orang yang bertakwa seperti yang telah saya sampaikan tadi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.